dan membuka secara perlahan-lahan tali yang melilit jenazah dengan giginya. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah cerita pesugihan tentang nasib buruk si pemuja ritual pesugihan pocong. Buat kalian yang penasaran dengan cerita selengkapnya, saksikan videonya berikut ini. Kerumunan anak muda itu tertawa dengan riangnya di malam menjelang pagi. Sesekali mereka mengungkapkan kata-kata serapah sebagai candaan. Satu orang memainkan gitar, diiringi dengan nyanyian anak muda zaman sekarang. Sesekali lelaki yang memakai kacamata mengabadikan momen kebersamaan mereka lewat akun Instagram story miliknya. Ketika itu, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Warung soto milik Bu Sri tetap dipenuhi pengunjung. Sebenarnya warung itu bisa dibilang baru di kawasan tersebut. Namun setiap harinya pengunjung selalu memadati warung Bu Sri hingga pagi hari. Tak berselang lama tiba-tiba seseorang dari kelompok anak muda itu berteriak, "Woi, lihat, apaan ini?" Ujarnya dengan kaget sambil menatap layar HP miliknya. Kelima temannya yang lain lantas berhenti dari kegiatan dan menghampiri lelaki yang memakai kacamata itu. "Gila, itu yang di belakang lu apaan?" teriaknya. Ternyata mereka ketakutan dan bingung karena dalam video yang ditangkap terlihat sosok makhluk yang dibalut dengan kain berwarna putih dengan ikatan di kepala serta wajah datar berwarna hitam. Makhluk tersebut melayang ke kiri dan ke kanan, layaknya memperhatikan warung makan yang dijual Bu Sri. Diyakini sosok itu adalah pocong. Karena suaranya yang gaduh, Bu Sri menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Lantas dia kaget, mengapa penampakan tersebut bisa ada di warungnya. Tak berselang lama, Pak Iwan, suami Bu Sri, menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang dan jangan diviralkan video tersebut. Cukup hanya mereka saja yang tahu. Sejak kejadian itu, Bu Sri tidak bisa tidur. Kadang dia merasa bulu kuduknya berdiri saat mengingat kembali penampakan di video pelanggannya. Sebenarnya dia tidak ingin percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Namun apa yang dilihatnya tadi sangat jelas. Apalagi diambil dengan video. Terlebih sikap Pak Iwan yang tiba-tiba berubah seperti takut jika orang-orang tahu ada penampakan pocong di warungnya. Malam itu, Pak Iwan tidak kembali ke rumah. Entah kemana. Bu Sri juga tidak tahu. Keesokan paginya, warga kampung Maruya digegerkan dengan salah satu makam warga yang dibuat berantakan. Seperti ada yang menggali makam tersebut. Anehnya, seluruh bagian dari tubuh mayat lengkap. Namun ada satu hal yang hilang dari jenazah tersebut, yaitu tali pocong yang diikat di atas kepala. Banyak warga yang berpendapat bahwa kawasan kampung sudah tidak aman karena ada orang yang memakai guna-guna dengan mencuri tali jenazah orang yang sudah meninggal. Mereka meyakini pencurian tersebut dilakukan untuk sesuatu yang tidak masuk akal atau ilmu hitam. Saat itu terlintas di benak Bu Sri, apa pencurian tali pocong tersebut ada hubungannya dengan rekaman video di warungnya? Apalagi jarak waktunya tidak terlalu jauh. Tapi, apakah mungkin? Saat terdiam melamun, tiba-tiba Pak Ahmad datang menepuk pundak Sri. "Sri, saya mau ngomong. Saya sudah lihat video anak muda malam itu.
yang direkam di warung kamu. Maaf, tapi kamu jangan tersinggung. Apa kamu menggunakan pesugihan untuk penglaris? Tanyanya. Sontak Sri bangun dan marah kepada Pak Ahmad. Yang benar saja, bahkan terpikirkan untuk berbuat seperti itu saja tidak pernah, katanya dengan kesal kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad lantas memberitahu Sri dengan tenang, jika ada warga yang melihat suaminya seringkali datang ke area makam di malam hari. Mereka mencurigai jika suami Sri adalah dalang dari pencurian tali jenazah. 1-2 kali dijelaskan, Sri masih belum terima, hingga dia mengingat kejadian itu. Saat ingin mencuci pakaian suaminya, dia kesal karena celana dan baju Pak Iwan seringkali kotor dipenuhi dengan tanah merah, seperti dari kuburan. Namun saat itu dia tidak terpikir ke arah sana. Sri lantas menarik nafas, menenangkan dirinya dan menerima masukan dari Pak Ahmad. Saya hanya mengingatkan sebelum terlambat. Jika suamimu benar melakukan pesugihan, tolong dicegah sebelum warga yang langsung menangkap basah suamimu, tegasnya. Malam itu Sri memperhatikan gerak-gerik Pak Iwan. Dia tidak ingin sang suami tahu jika Sri mencurigai apa yang diperbuat suaminya. Sri memberanikan diri untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pura-pura tidur, padahal Sri ingin mengikuti kemana suaminya pergi. Waktu saat itu menunjukkan pukul 1 pagi. Sri mengambil jaket lusuhnya dan sendal jepit di belakang rumah. Benar saja, dia mengikuti kemana perginya Pak Iwan hingga tiba-tiba berhenti di belakang pohon beringin, mengendap-endap melihat apa yang dilakukan suaminya. Sri dibuat kaget karena melihat sang suami menggali kuburan yang masih basah itu dengan kedua tangannya, tanpa alat apapun. Selanjutnya, sang suami mengambil mayat yang ada di dalam dan membuka secara perlahan-lahan tali yang melilit jenazah dengan giginya. Sri ketakutan. Tega-teganya sang suami melakukan hal tersebut kepada jenazah yang baru saja dikubur. Semenjak kejadian itu, warga sudah tahu jika Pak Iwan melakukan ritual pesugihan pocong untuk penglaris warungnya. Namun karena dibalut malu warga sekampung, alhasil suami Sri berhenti melakukan pesugihan. Anehnya saat ini Pak Iwan mengalami penyakit yang sulit untuk dijelaskan. Tubuhnya kurus kering, bersisa tulang saja. Wajahnya lama-kelamaan menjadi hitam seperti ditarik sinarnya, hingga kedua mata yang selalu terbuka dan meneteskan air mata. Menurut orang pintar di kampung itu, kejadian yang menimpa Pak Iwan sebagai ganjaran atas pesugihan yang dia lakukan. Dia menumbalkan dirinya sendiri dalam ritual itu. Ditambah lagi, saat Pak Iwan tidak bisa mengambil tali pocong dari jenazah yang seharusnya dilakukan secara rutin. Demikianlah kisah tragis dari seorang pemuja ritual pesugihan pocong. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan komentar, dan share ke sosial media kalian. Sekian dulu video kali ini, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum